Bersiap-siaplah pemirsa, liga paling elit di liga balap kelereng akan segera dimulai. Liga yang banyak menyuguhkan aksi saling salib, saling marking, saling memperebutkan posisi pertama. Maka akan sangat rugi sekali jika Anda melewati race Liga 1 ini. Apalagi di 3 race terakhir ini, balapan akan lebih menegangkan pemirsa, karena seluruh tim balap kelereng sedang membutuhkan poin untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga 1. Dan juga tentunya bagi tim-tim di klasemen bawah akan sangat ngotot untuk menang agar terhindar dari zona degradasi. Dan inilah klasemen sementara pemirsa. PSS Sleman berhasil menduduki puncak klasemen setelah mengkudeta Arema Malang di race sebelumnya. Jarak kedua tim ini hanya 6 poin saja pemirsa, sehingga PSS Sleman harus waspada. Begitu juga dengan Arema Malang yang jarak poinnya dengan rival abadinya hanya 2 poin saja pemirsa, dan selisih 3 poin dari Maung Bandung yang berada di posisi 4. Sementara kita lihat di zona degradasi, Barito Putra sedang terancam pemirsa. Jaraknya dengan zona merah itu hanya selisih 5 poin dari PSIS Semarang yang ada di posisi 16. Begitu juga Persikabo Bogor yang tidak jauh poinnya dari Laskar Mahesa Jenar itu. Tentu setiap tim balap kelereng sangat membutuhkan poin di race ini dan di sisa race nanti, karena tambahan poin akan sangat menentukan posisi mereka di akhir musim nanti. Dan jika ada yang keluar lintasan, maka harapan mereka untuk juara ataupun bertahan di Liga 1 ini akan hilang seketika pemirsa. Sehingga ini harus menjadi perhatian agar berhati-hati ketika masuk conveyor nanti. Dan inilah starting grid di race ini. Dan ternyata banyak yang menggunakan strategi bertahan pemirsa. Sepertinya banyak tim yang ingin bermain aman di race ini. Salah satunya tim tuan rumah yang memasang markman-nya, dan juga 2 tim di belakangnya, yang di Persebaya Surabaya dan PSM Makassar juga menurunkan pemain bertahan. Namun tidak dengan PSS Sleman pemirsa yang langsung memasang sprinter andalannya. Luar biasa, PSS Sleman sangat berani sekali. Namun kita lihat saja apakah sprinternya mampu meraih 25 poin dan menjauhkan jaraknya di klasemen nanti. Patut kita nantikan pemirsa. Dan sirkuit yang akan dipakai di race ini adalah sirkuit milik Persipura Jayapura, yakni sirkuit Mandala. Tentu sirkuit ini cukup angker bagi tim-tim lain pemirsa, karena atmosfer yang diciptakan oleh para Persipura mania yang datang di sirkuit Mandala ini akan merepotkan mereka. Dan inilah Persipura mania yang memenuhi bangku tribun pemirsa, datang untuk mendukung Persipura Jayapura untuk bangkit di putaran kedua ini yang sangat sulit bersaing. Dan pendukung tim-tim lain juga terlihat membawa spanduk dukungan mereka. Dan terlihat di garis start pemirsa, seluruh tim balap kelereng sudah bersiap-siap di garis start. Sebentar lagi balapan akan dimulai. Dan segera dimulai race 16 ini pemirsa. Dan Liga 1 sirkuit Mandala melaju. Dan Arema Malang pemirsa langsung merebut posisi pertama dari tim tuan rumah. Sementara Persipura Jayapura sangat buruk sekali startnya pemirsa. Kini di posisi 14 tim Mutiara Hitam di lap 1 ini. Oh, Bayangkara pemirsa berhasil menyalip Arema Malang di sana. Tadi Singo Edan itu dipotong jalurnya dan juga mendapatkan marking dari Bayangkara. Namun kini Singo Edan mulai menyerang lagi. Kembali lagi Arema Malang di posisi pertama. Namun kembali Arema Malang direbut posisinya. Lagi-lagi Arema Malang pemirsa berhasil kembali memimpin balapan. Namun bersisian ia di sana dengan rivalnya. Dan kita lihat Arema Malang direbut lagi posisi pertamanya. Dan kini yang merampasnya adalah rival abadinya, yakni Persebaya Surabaya yang juga berhasil menang di race 15 pemirsa. Dan terlihat PSM Makassar di sana. Oh, tapi disalip PSM Makassar. Kini Bayangkara kembali memberikan ancaman kepada sang pimpinan balapan saat ini. Oh, melebar baju hijau, tidak menjaga Bayangkara dengan baik, membuat posisi pertamanya direbut dengan mudah dan disalip lagi. Oh, PSM Makassar dan Arema Malang di posisi pertama lagi, dan hampir saja disalip Arema Malang. Kini benar-benar disalip oleh PSM Makassar dan kembali disalip Arema Malang di sana di posisi 4. PSM Makassar sudah keluar dari conveyor dan bahaya Arema Malang di sana. Luar biasa Arema Malang pemirsa, tidak henti-hentinya merebut posisi pertama dari para musuhnya itu. Namun apakah kali ini Arema Malang mampu mempertahankan posisi pertamanya yang sedang diserang oleh Maung Bandung? Nah, dekat sekali Maung Bandung di belakang pemirsa, dan Bayangkara juga ikut menyerang di sana. Oh, bersisiap pemirsa, tapi tidak dibiarkan Maung Bandung menyalip. Tapi Maung Bandung masih menyerang, masih memepet, dan tak akan menyalip lagi pemirsa. Tidak membiarkan Maung Bandung merebut posisi pertama oleh Arema Malang yang sangat on fire di 3 lap awal ini, selalu mampu menyerang dan bertahan pemirsa.
Tidak terasa sudah 4 lap pemirsa, dan kita sudah diperlihatkan aksi menawan dari Arema Malang yang sangat impresif dalam mempertahankan pimpinan balapannya dan juga dalam merebut kembali posisi pertama yang sering direbut oleh lawan-lawannya. Oh, dan kini akan direbut pemirsa, dan apakah Arema Malang mampu menyalip musuhnya itu? Dan kini memepet Bayangkara tapi belum menggoyahkan posisi The Guardian. Oh, Persibaya Surabaya pemirsa menerobos di sana, tapi Arema Malang lagi-lagi pemirsa, lagi-lagi kembali merebut posisi pertama. Sangat luar biasa Arema Malang di race ini. Oh, direbut pemirsa dan lagi disalib Arema Malang. Entah bagaimana Persiraja bisa memimpin. Persiraja Banda Aceh pemirsa tiba-tiba saja menerobos ke urutan pertama. Sangat penuh kejutan di race 16 ini. Sangat tidak terduga apa yang terjadi pemirsa. Dan jarak Persiraja Banda Aceh cukup jauh, tapi mulai mendekat Bayangkara kini. Dan juga ada Arema Malang di sana. Kita lihat saja pemirsa, apakah Arema Malang mampu untuk kembali menyalip musuhnya itu. Tapi sejauh ini Persiraja Banda Aceh cukup aman. Belum ada yang membahayakan posisinya. Hanya sendirian saja ia di sana pemirsa. Luar biasa Laskar Rencong ini dalam mempertahankan ritme kecepatannya agar tidak didekati oleh tim-tim di belakangnya yang menunggunya melakukan kesalahan di race ini. Lap ke-6 pemirsa, dan intensitas balapan mulai menurun karena Persiraja Banda Aceh mulai mendominasi race 16 ini tanpa melakukan kesalahan. Performa ini tentu harus dipertahankan, tapi Bayangkara terlihat menyerap pemirsa. Harus berhati-hati, Persiraja disalib, tidak mampu melakukan marking terhadap serangan Bayangkara. Sayang sekali Persiraja Banda Aceh tidak mampu bertahan dengan baik. Namun kini Laskar Rencong itu sedang menyerang. Oh, Maung Bandung melesat, semakin bahaya Bayangkara, sangat rawan disalib. Harus pasang pertahanan Bayangkara. Dan terlihat Arema Malang juga mulai mengajar, dan Bayangkara semakin terancam saja posisinya pemirsa. Sepertinya sudah disalib Bayangkara tadi, dan benar saja pemirsa, Bayangkara disalib saat masuk konveyor. Nah, terlihat Maung Bandung di sana pemirsa mengejar Persiraja Banda Aceh. Oh, Persikabo Bogor melesat di sana. Oh, Maung Bandung pemirsa akhirnya memimpin balapan, tapi masih belum aman posisi Maung Bandung. Masih rawan posisinya disalib. Harus segera memasang marking Maung Bandung segera mungkin. Oh, tapi melebar di sana, gagal melakukan marking Bandung sehingga posisinya cepat direbut oleh Persiraja dan kembali direbut posisi duanya. Dan cepat sekali Persipura Jayapura di sana, hampir saja menyalip tadi. Dan berkurang kecepatan Persipura Jayapura kehilangan posisi duanya saat disalib oleh Maung Bandung yang menyerobot tadi. Sudah setengah putaran berlalu pemirsa, dan Persiraja Banda Aceh yang memimpin tapi sedang terancam posisinya dan lewat sisi luar Maung Bandung, tapi kalah kecepatan dengan Persiraja Banda Aceh. Dan Persipura Jayapura di sana menerobos melewati dua tim dan akhirnya unggul Persipura kini pemirsa. Tapi perlu diwaspadai ancaman Persiraja Banda Aceh dan juga Persibaya Surabaya di posisi 3. Apalagi di tikungannya yang tajam ini yang sering terjadi perebutan posisi pertama di race ini. Tapi luar biasa tim Mutiara Hitam mampu bertahan di tikungan yang tajam dan juga memarking telak Persiraja Banda Aceh sehingga ancaman dan tekanan yang didapat mulai mengendur kini pemirsa, dan bisa bernapas lega Persipura Jayapura kini. Akhirnya Persipura Jayapura kembali memimpin saat posisinya cepat direbut pemirsa. Dan kita lihat saja kali ini apakah Persipura Jayapura mampu mempertahankan posisi pertamanya lebih lama lagi tidak mampu pemirsa, karena kini pimpinan balapan sudah berpindah setelah direbut oleh Madura United. Ini kali pertama Madura United di posisi pertama, dan kita lihat saja pemirsa apakah Laskar sampai kerap ini mampu bertahan lama dari tekanan musuh-musuhnya yang ingin merebut posisi pertama dari pemainnya. Oh, terlihat kini ada serangan, kini gagal bertahan Madura United, dan gagal juga serangannya tadi pemirsa, membuat kecepatan Madura United sedikit melambat dalam mengejar Persipura. Kembali memimpin Persipura Jayapura, tapi buruk sekali di sana sehingga membuat posisinya terancam dan kembali melakukan kesalahan. Persipura membuat posisinya lagi-lagi disalib, dan kali ini yang menyalipnya adalah Maung Bandung pemirsa. Tapi di sini jalur bahaya, harus waspada, dan benar saja di jalur itu Maung Bandung disalib oleh Madura United tadi pemirsa. Oh, cantik sekali Maung Bandung di sana, elegan sekali cara Maung Bandung menyalip Madura United dengan cara menghindari marking laser sapi kerap itu. Tapi Madura United menyerang balik, kini hilang posisi pertama lagi pemirsa, dan kembali Persipura Jayapura memimpin setelah lagi-lagi menyalip di tikungan terakhir. Persipura Jayapura sepertinya masih di tikungan terakhir ini, di tikungan terakhir di sirkuit Mandala. Sudah 3 kali Persipura Jayapura merebut posisi pertama dari para musuh-musuhnya pemirsa.
Tentu ini perlu diwaspadai oleh tim-tim lain di lap terakhir nanti, karena bisa saja Persipura Jayapura menikung di tikungan terakhir dan memenangi race di kandangnya ini di race 16 ini pemirsa. Oh, PSM di sana menambus pertahanan Persipura Jayapura saat mendapatkan dorongan sepertinya dari tim di belakangnya. Dan apakah kali ini Persipura Jayapura mampu merebut kembali posisi pertama yang kini ia tinggalkan? Dan tampaknya gagal direbut di tikungan terakhir ini. Jaraknya dengan PSM Makassar terlalu jauh, sulit terkejar. Lap 12 pemirsa, dan menabrak bantuan tikungan PSM Makassar membuat posisinya terancam saat ini. Namun masih bisa bertahan, bahkan mulai menjauh tampaknya dari kejaran Persipura Jayapura yang sering melakukan serangan balik di 3 lap terakhir. Dan menyerang kini Persipura Jayapura pemirsa. Kita lihat dekat sekali pemirsa, namun kembali menjauh PSM Makassar, tapi masih belum aman posisinya karena kembali dekat mutiara hitam itu pemirsa. Dan Persibaya Surabaya juga ikut menyerang di posisi 2 saat ini. Di posisi pertama Persibaya Surabaya, serangan yang luar biasa dilancarkan tadi oleh baju hijau ini. Namun Persipura di sana sangat bahaya di jalur ini, namun berhasil dihalau serangannya. Oh, tapi sepertinya sudah disalip Persibaya Surabaya. Dan benar saja pemirsa, kembali terjadi perebutan posisi pertama yang dilakukan oleh Madura United. Dan Persibaya Surabaya di sana kembali PSM Makassar menerobos setelah mendapatkan dorongan dari tim lain. Tapi dua tim yang sedang duel saat ini adalah Persipura Jayapura dan Madura United. Tapi kalah kecepatan sepertinya Persipura Jayapura semakin jauh kini, tapi menang dalam mandu cornering sehingga jaraknya dengan Madura United mulai dekat pemirsa. Dan di sini harus waspada Madura United. Di sektor ini Persipura Jayapura sangat perkasa. Ia sering melibas lawan-lawannya, sering merebut posisi pertama dengan manuver yang tajam. Dan inilah tikungan terakhir, dan dekat sekali Persipura Jayapura, sangat tangguh sekali di tikungan terakhir ini. Dan tampaknya Persipura sudah menyalip Madura United dan sudah menyalip Persipura Jayapura pemirsa. Lagi-lagi menyalip musuhnya saat masuk konveyor. Luar biasa Persipura Jayapura di kandangnya sendiri di sirkuit Mandala ini sangat tangguh dalam menyalip musuh-musuhnya. Apalagi di tikungan terakhir di sirkuit ini selalu mampu menyalip lawannya, atau setidaknya menekan dan memberikan tekanan. Tentu ini menjadi keuntungan bagi Persipura Jayapura pemirsa di race ini. Dan PSM Makassar kini menyerang, tapi sempat dimarking serangannya. Tentu tanpa dorongan dari tim lain, PSM Makassar akan kalah melawan Persipura Jayapura karena tim mutiara hitam ini sangat tangguh di sirkuit ini. Tapi kita lihat hampir saja PSM Makassar menyalip tadi. Luar biasa kecepatan PSM Makassar pemirsa di tikungan tadi. Inilah lap terakhir, dan Persipura Jayapura memiliki peluang besar menang karena cukup jauh jaraknya kini pemirsa. PSM Makassar lagi-lagi kecepatan yang tidak terduga pemirsa membuatnya memimpin di race ini. Namun Persipura Jayapura di sana punya peluang menyalip PSM Makassar dekat sekali dengan sang pimpinan balapan dan melebar dan memimpin Persipura Jayapura. Harus bertahan Persipura Jayapura, harus menjauhkan jaraknya dengan para musuhnya itu. Dan mulai menjauh Persipura Jayapura pemirsa, tampaknya akan mudah di lap akhir ini. Apalagi Persipura menguasai sektor ini sehingga tampaknya mudah untuk menang. Dan sebentar lagi Persipura Jayapura. Tapi ada Madura United di sana ditikung Persipura Jayapura pemirsa. Tinggal sedikit lagi Persipura Jayapura akan menang, tapi ditikung oleh Madura United. Sangat sakit sekali, pasti sangat mengecewakan pendukung Persipura Jayapura. Dan sebaliknya dengan pendukung Madura United pasti sangat senang melihat tim mereka menang, apalagi menang dengan cara yang sangat dramatis sekali, menyalip di detik-detik akhir. Performa yang luar biasa Madura United, kemenangan yang tidak terduga sekali. Selamat Madura United atas kemenangan pertamanya. Dan inilah hasil balapan di sirkuit Mandala ini. Dan yang berhasil menaklukkan sirkuit ini adalah Madura United dengan cara yang dramatis. Dan Persipura Jayapura harus menerima ditikung pemirsa dan finish kedua di kandangnya sendiri, padahal jaraknya dengan garis finish dekat sekali. Dan Bone Samarinda finish ketiga meskipun jarang bersaing di baris depan, tapi kecepatannya konsisten menjaga posisi 10 besar. Tapi sang pimpinan klasemen yang di PSS Sleman ternyata hanya meraih 2 poin saja. Tentu dengan hasil ini PSS Sleman akan lengser dari puncak klasemen karena tambahan poinnya sedikit sekali. Sementara Maung Bandung dan Bayangkara juga pemirsa hanya sedikit tambahan poinnya yang didapat di race ini, padahal cukup sering bersaing di baris depan. Hasil yang buruk tentunya bagi kedua tim ini. Inilah replay race ini pemirsa, dan keseruan terjadi di lap pertama di mana Arema Malang disalip 2 tim pemirsa. Namun Singo Edan itu tidak tinggal diam, ia langsung merebut kembali posisi pertamanya sama menerobos menyalip Bayangkara dan PSM Makassar. Dan lagi-lagi kita diperlihatkan aksi Arema Malang dalam merebut kembali posisi pertamanya. Dan lagi-lagi pemirsa, tim Singo Edan itu kembali memanfaatkan kecepatan untuk merebut posisi pertama dari PSM Makassar. Dan inilah salah satu momen yang tidak terduga, momen di mana Persiraja Banda Aceh tiba-tiba menerobos dan langsung memimpin balapan saat menyalip Arema Malang pemirsa.
Namun keunggulan Persiraja Banda Aceh direbut pemirsa dan direbut oleh Maung Bandung. Saat berhasil menghindari marking Persiraja Banda Aceh yang telah memasang badan untuk menghentikan laju Maung Bandung. Nah, di tikungan yang sama lagi kembali Persiraja Banda Aceh disalip pemirsa. Namun kali ini yang merebut posisi pertamanya itu adalah Persipura Jayapura yang melakukan cornering yang sangat mulus sekali. Dan inilah momen kebangkitan Madura United yang terjadi di lap 10 yang diawali dengan menyalip Maung Bandung dengan cara menghindari pertahanan tim Pangeran Biru itu pemirsa. Namun sangat tidak terduga sekali Persipura Jayapura yang kuat di tikungan terakhir ini berhasil merebut pimpinan balapan. Dan inilah momen lap akhir, momen yang membuat para Persipura mania patah hati karena melihat timnya disalip di tikungan terakhir di detik-detik akhir masuk garis finish. Terlihat sebelumnya Madura United melakukan cornering yang mulus pemirsa sehingga mampu menyalip Persipura yang jauh di depan. Dan kita lihat klasemen setelah race 16 ini usai. Ternyata Arema Malang kembali memuncaki klasemen pemirsa dengan selisih 2 poin dari PSS Sleman yang sebelumnya memimpin klasemen Liga 1. Di posisi 3 ada Persebaya Surabaya dengan selisih 4 poin dari rivalnya. Ada Persipura Jayapura juga di bawah baju hijau dengan jarak yang tipis sekali pemirsa, hanya berjarak 1 poin saja. Sementara Bali United dan PSM Makassar yang di awal musim mengalami kesulitan ternyata memiliki peluang juara, bahkan peluangnya lebih besar dari Maung Bandung dan Persija Jakarta yang sempat bersaing di papan atas. Tentu di 2 race ke depan akan lebih seru lagi perebutan poin untuk bersaing menjadi raja Liga 1. Nah, pendukung Madura United akhirnya melihat tim kembangan mereka meraih 25 poin di Liga 1. Poinnya sangat penting pemirsa untuk mendekatkan jarak dengan pemuncak klasemen dan agar bisa bersaing meraih kemenangan di 2 race nanti. Sampai di sini pertemuan kita pemirsa. Keseruan di sirkuit Mandala ini telah memberi kita tontonan yang sangat menegangkan. Aksi salib tidak henti-hentinya terjadi bahkan hingga garis finish. Namun keseruan itu akan lebih seru lagi pemirsa di minggu depan di race week 17. Minggu-minggu penting bagi seluruh balap kelereng karena sebentar lagi akan menuju akhir musim. Maka pastikan Anda telah menyalakan notifikasinya dan jangan lupa pula untuk subscribe dan bagikan race Liga Balap Kelereng ini agar lebih banyak yang terhibur dengan kehadiran Mabaran Indonesia. Kita bertemu lagi di race minggu depan pemirsa dan sampai jumpa.